Sekarang kita cek kisi-kisi nomor 6, yaitu disajikan deskripsi aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi ayat muhkamat atau mutasyabihat dengan pendekatan PBL. Nah, ini ada PBL atau Problem Based Learning. Nah, untuk taksonominya sendiri berada di taksonomi C4. Nah, sekarang kita lihat soal untuk kisi-kisi nomor 6 ini. Nah, ini soal nomor 6. Seorang guru merencanakan pembelajaran tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat menggunakan pendekatan problem based learning. Nah, ini ada problem based learning. Guru menyajikan masalah berupa perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat mutasyabihat. Dalam konteks perencanaan ini, analisis materi ajar, kajian tafsir bil maksur, bil ro'i, metode tahridi, ijmali, dan lain-lain berdasarkan struktur keilmuan yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik SMA yang kritis adalah, kita cek jawabannya atau pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu fokus utama pada metode tafsir ijmali untuk pemahaman global. Kemudian yang B, penekanan pada hafalan definisi masing-masing metode tafsir. Kemudian yang C, membandingkan secara mendalam pendekatan tafsir bil maksur dan bil ro'i dalam menyikapi ayat mutasyabihat, mendorong analisis kritis terhadap argumentasi masing-masing. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita fokus dan teliti sudah ada jawabannya di sini. Itu jawabannya adalah C. Nah, karena di sini yaitu adanya karakteristik peserta didik SMA yang kritis. Nah, kita cek pembahasannya. Pendekatan PBL efektif jika materi ajar disajikan untuk dianalisis secara kritis. Nah, jadi memang kalau untuk pendekatan PBL atau problem based learning itu lebih kepada penyajian yang bersifat analisis secara kritis, seperti itu. Jadi untuk jawaban soal nomor 6 ini adalah C. Sekarang kita lanjut kepada kisi-kisi nomor 7 atau soal nomor 7. Ini kisi-kisinya, yaitu disajikan deskripsi aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran pada materi klasifikasi hadis. Nah, ini materinya klasifikasi hadis dengan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Nah, untuk taksonominya sendiri yaitu ada di taksonomi C4. Kita lihat untuk soal nomor 7 ini, guru melaksanakan pembelajaran tentang klasifikasi hadis. Nah, ini ada klasifikasi hadisnya, jelas sekali sudah sesuai dengan kisi-kisi. Berdasarkan kualitas sanad menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Proyeknya adalah membuat infografis digital tentang perbedaan hadis mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan doif. Analisis materi ajar klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuan yang relevan selama pelaksanaan PJBL ini adalah pilihan jawabannya yaitu A. Hanya fokus pada definisi masing-masing klasifikasi hadis. Kemudian yang B. Memberikan contoh hadis untuk setiap klasifikasi tanpa menjelaskan kriteria. Lalu yang C. Menekankan pada pemahaman kriteria detail, syarat sanad, bersambung, perawi adil, dobit, dan lain-lain. Kemudian yang D. Membahas sejarah kodifikasi hadis secara mendalam. Dan yang E. Menguji hafalan siswa tentang nama-nama perawi hadis. Nah, ini yaitu PJBL kaitannya dengan klasifikasi hadis. Untuk pembahasannya, jawabannya adalah C, yaitu menekankan pemahaman kriteria detail di sini untuk pembahasan untuk jawabannya. Untuk pembahasannya kita cek, pelaksanaan PJBL memerlukan pemahaman materi yang mendalam untuk menghasilkan produk infografis yang benar. Oleh karena itu, analisis materi tersebut harus menekankan pada kriteria detail klasifikasi hadis dan fungsinya sesuai struktur keilmuan hadis. Jadi jelas sekali ya, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah C, karena tentang klasifikasi hadis dan kaitannya menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi 8 ya. Di sini kisi-kisi 8 yaitu disajikan narasi kasus guru melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran pada materi rahasia takdir dengan pendekatan DBL ya, dengan pendekatan DBL atau diferensiasi based learning, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk taksonominya sendiri yaitu berada di taksonomi C4. Kita lihat untuk soal nomor 8 sesuai dengan kisi-kisi. Seorang guru mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi mengungkap rahasia takdir menggunakan pendekatan dialog based learning atau DBL ya. Ini masuknya diferensi based learning ya. Dengan fokus pada pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir.
Uraian materi ajar yang paling tepat dieksplorasi dalam evaluasi tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya. A. Definisi takdir mubram dan mu'allaq. B. Perbedaan antara mukjizat, karomah, dan sihir. C. Bagaimana keyakinan pada takdir. Yang D. Contoh-contoh takdir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang E. Kisah para nabi dalam menghadapi takdir Allah. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, indikator meminta uraian hubungan takdir, ya, adanya hubungan takdir dengan iman hari akhir. Pilihan C secara langsung mengaitkan keyakinan pada takdir sebagai ketetapan yang dihisab dengan motivasi beramal untuk hari akhir sesuai dengan materi yang relevan dalam evaluasi. Jadi jawabannya jelas sekali untuk soal nomor 8 ini adalah C, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk kisi-kisi nomor 9, ya. Di sini kisi-kisi nomor 9-nya disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang perencanaan materi ajar pembentukan akhlak karimah. Nah, masih pembentukan akhlak karimah secara logis dengan pendekatan TPACK, ya, pendekatan TPACK. Mahasiswa dapat menentukan alur materinya. Nah, untuk taksonominya sendiri yaitu berada di taksonomi C3. Kita lihat untuk soal nomor 9 sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini soalnya. Seorang guru merencanakan pembelajaran tentang akhlak karimah. Nah, sudah sesuai sekali dengan kisi-kisinya. Karakter bangsa dengan pendekatan TPACK. Nah, sangat sesuai juga dengan kisi-kisinya. Ada pendekatan TPACK. Guru berencana menggunakan video inspiratif, teknologi, diskusi kelompok, pedagogi, dan materi tentang contoh akhlak mulia dalam sejarah dan konteks modern. Kontennya, alur materi ajar yang paling logis dan sesuai karakteristik peserta didik. Misal, remaja yang butuh relevansi adalah. Pilihan jawabannya di sini ada A, B, C, D, dan E. Nah, kalau misalkan kita baca satu persatu, jawabannya adalah yaitu C. Di sini jawabannya. Konteks kekinian, krisis karakter, pentingnya akhlak karimah, contoh teladan, sejarah dan modern, refleksi dan komitmen penerapan kaitan dengan karakter bangsa. Jadi akhlak karimah kemudian dicontohkan dengan teladan, lalu refleksi komitmen kemudian dikaitkan dengan karakter bangsa di sini. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, seperti itu. Sekarang kita cek untuk kisi-kisi nomor 10, ya. Di sini untuk kisi-kisinya nomor 10 disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan materi ajar fikih kontemporer secara logis dengan pendekatan DL. Mahasiswa dapat menentukan alur materi ajar tentang fikih kontemporer dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, kita lihat untuk taksonominya yaitu berada di taksonomi C3 di sini. Kita lihat untuk soal nomor 10 sesuai dengan kisi-kisinya, yaitu ini nomor 10 soalnya. Guru melaksanakan pembelajaran fikih kontemporer, misal perbankan syariah, zakat produktif menggunakan pendekatan deep learning. Ya, tadi sudah dijelaskan di kisi-kisinya pendekatan DL atau deep learning yang menekankan pemahaman mendalam dan koneksi antar konsep. Alur materi ajar yang paling logis selama pelaksanaan pembelajaran ini adalah, nah kita lihat untuk pilihan jawabannya di sini yaitu ada A, B, C, D, dan E. Nah, jawaban dari pilihan jawaban ini adalah yaitu B. Ini jawabannya B. Konsep dasar riba, prinsip ekonomi Islam, mekanisme perbankan syariah, analisis perbedaan dengan bank konvensional, kemudian ada studi kasusnya, lalu setelah adanya studi kasus kemudian dikaitkan antara perbankan syariah dan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi, seperti itu. Sekarang kita cek untuk kisi-kisi nomor 11 di sini, ya. Untuk kisi-kisi nomor 11 disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan materi ajar pada transformasi peradaban Islam. Nah, ini transformasi peradaban Islam materi ajarnya, kemudian menggunakan model pelayanan konseling. Nah, bagaimana contoh soal untuk kisi-kisi nomor 11 ini? Nah, ini adalah soal nomor 11, yaitu seorang guru menggunakan model pelayanan konseling untuk mengevaluasi pemahaman dan sikap siswa terhadap materi transformasi peradaban Islam. Sudah sangat sesuai sekali dengan kisi-kisi yang tadi nomor 11, kepemimpinan, dakwah, dan pendidikan dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern. Alur materi ajar yang logis digali dalam sesi evaluasi konseling ini adalah, nah kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A menanyakan urutan Khulafaur Rasyidin, kemudian yang B menguji hafalan tanggal-tanggal penting dalam sejarah Islam,
Kemudian yang C, mendiskusikan faktor kunci keberhasilan kepemimpinan di masa lalu, menganalisis tantangan dakwah dan pendidikan Islam saat ini, merefleksikan relevansi nilai-nilai kepemimpinan, dakwah, dan pendidikan Islam masa lalu untuk solusi tantangan kontemporer, menggali sikap dan rencana kontribusi personal siswa. Nah, sampai dengan pilihan jawaban E. Nah, untuk jawaban nomor soal 11 ini adalah yaitu C di sini, yaitu mendiskusikan faktor-faktor kunci keberhasilan kepemimpinan di masa lalu. Karena di sini menggunakan model pelayanan konseling, mengevaluasi pemahaman dan sikap siswa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat atau cek untuk kisi-kisi nomor 12. Nah, ini adalah kisi-kisi nomor 12-nya. Disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan program penguatan profil pelajar Pancasila P5 secara logis. Nah, ini dikaitkan dengan pelaksanaan program P5 secara logis. Bagaimana contoh soal dengan kisi-kisi nomor 12 ini? Nah, ini contoh soalnya. Sekolah melaksanakan program P5. Nah, sudah sesuai sekali dengan kisi-kisi yang tadi dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Guru PAI merencanakan pembelajaran untuk mendukung tema ini. Pengembangan materi ajar PAI yang paling sesuai untuk menanamkan nilai berkebinekaan global, salah satu dimensi P5 adalah, nah ini untuk pilihan jawabannya, A. Materi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian B. Materi tentang rukun iman dan rukun Islam. Kemudian yang C. Mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Yang D. Materi tentang cara sholat berjamaah. Dan yang E. Materi tentang kisah-kisah Nabi Ulul Azmi. Nah, kaitannya dengan pelaksanaan program P5 yang sesuai dengan berkebinekaan global, yaitu jawabannya adalah C di sini ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan sebagainya sampai dengan budaya dan agama di Indonesia dan di dunia, seperti itu.